disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat atas pencapaiannya sampai di forum promosi ini. Pak Hasan, saya memiliki beberapa pertanyaan terkait disertasi yang disampaikan. Ini sangat menarik dan tentu saja kita akan lihat dulu dari persyaratan KKNI level 9, yaitu mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni baru dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset. Nah, itu kan kita sudah kerjakan atau Pak Hasan sudah kerjakan. Hingga menghasilkan karya yang kreatif. Berarti itu catatannya, satu kreatif, kemudian original dan teruji. Nah, itu dari tiga aspek persyaratan hasil penelitian disertasi doktor itu adalah itu. Kreatif, original, teruji. Satu, yang pertama yang harus dijelaskan, disertasi ini 3 persyaratannya sudah terpenuhi. Silakan ditulis dulu ya. Kemudian yang kedua, sekaligus memenuhi kriteria nasional dan internasional ya. Biasanya itu melalui publikasi. Kemudian yang kedua, kita masuk ke substansi. Ini sangat menarik di tengah-tengah kebijakan Merdeka Belajar, karena fokus kajian Pak Hasan itu adalah di bidang pendidikan sekali ya, di mana para praktisi di bidang ini, tetapi di luar Departemen Pendidikan itu sangat concern dengan learning organization. Nah, sekarang di Dinas Pendidikan, di Departemen Pendidikan, di Departemen Pendidikan Kebudayaan kembali ke situ. Sementara kebijakan sedang digulirkan tentang Merdeka Belajar, musim guru penggerak dan sebagainya, yang semuanya adalah mengukuhkan arti learning organization. Nah, apakah model yang diciptakan atau apakah ada model yang diciptakan oleh Promopendus sehingga learning organization di saat ini akan menjadi kukuh tak kalah didorong oleh beberapa variabel yang sudah diteliti, yaitu transformational leadership, pemberdayaan, efikasi diri, dan motivasi. Nah, adakah model yang Pak Hasan tawarkan? Kemudian jika ada, poin-poin kunci atau kata kunci apa yang menjadi persyaratan utama keberhasilan model ini? Itu nomor 2 ya. Nomor 3 satu lagi, nggak banyak karena soalnya cuma 10 menit. Yang ketiga, menarik tentang transformational leadership, yaitu bahwa gaya kepemimpinan yang dapat menginspirasi perubahan positif pada mereka yang mengikuti. Ini sejalan dengan definisi belajar, yaitu perubahan positif ya. Nah, pemilihan transformational leadership tentu tidak asal atau tidak ujug-ujug ya. Ini berdasarkan hasil kajian tersendiri. Apakah for eyes itu telah dikaitkan dengan fungsi pendidikan, yaitu mengubah perilaku orang menjadi lebih positif ya. Kemudian dari 4 eyes tadi, dan biasanya saya lebih senang misalnya orang yang suka memberikan aura positif di lingkungannya, orang yang suka kasih motivasi, tak ada kata yang terbaik untuk dia kepada orang lain kecuali memotivasi, tak ada motivasi yang terbaik kecuali membuat dia menjadi lebih baik hidupnya gitu kan. Dan tidak ada persoalan yang tidak terpecahkan kecuali bicara dengan Pak Habibie dan memberikan konsiderasi atau memberikan konsultasi gratis yang menyejukkan gitu. Itu adalah transformational leadership. Nah, coba dijelaskan posisi transformational leadership di kepemimpinan ini dikaitkan dengan belajar dari Merdeka Belajar. Itu Pak Hasan, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aan. Mohon langsung menjawab dari beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan originalitas dan karya akademis yang sudah dilakukan melalui beberapa riset.
Di sini kami sudah sampaikan hasil penelitian kami di Atlantis Press dengan judul Learning Organization Employee of the Center for Data and Technology of the Ministry of Education and Culture. Satu itu, kemudian yang kedua kami sampaikan juga accepted di Journal of Education and Learning dengan judul Pusdatin Employee, Work Motivation and Factors that Can Influence. Dan yang terakhir, mohon izin, ini kami tunjukkan bukunya. Kami sudah membuat sebuah buku itu dengan judul, kami agak sedikit modifikasi supaya agak lebih eye-catching kira-kira gitu untuk kepentingan publik ya, dengan judul Menjadi Pemimpin Transformatif, Strategi Mengelola Pembelajar Organisasi. Itu 3 contoh dari produk secara akademis yang bisa kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan apakah ada model yang kemudian diciptakan dalam riset kami gitu. Dalam model yang kami ciptakan atau formula yang kami hasilkan dalam riset ini, persis tadi sebagaimana disampaikan Prof, bahwa ada faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh dalam hal ini. Secara eksternal itu dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional, secara internal dipengaruhi oleh self-efficacy dan motivasi. Tentu masing-masing faktor eksternal dan internal itu memiliki kata kunci tadi yang disampaikan oleh Prof. Aan. Dan kami perlu sampaikan bahwa terkait kepemimpinan transformasional yang menjadi kata kunci adalah idealis influence. Hasil dari statistik yang tentu saja kami potret di lapangan. Idealis influence ini secara umum berarti kemampuan dari para pemimpin yang dekat dengan teman-teman di kolega di bawah, yang mereka mampu menyihir, yang mampu menyihir para stafnya dengan visi, dengan konsistensi, dengan perilaku, dan tentu saja dengan gagasan-gagasan tegak. Sehingga itu yang kemudian nanti secara tidak langsung akan diikuti oleh rekan-rekan sejawat. Nah, kalau dari sisi pemberdayaan, yang menjadi kata kunci adalah meaning. Meaning ini di mana berarti bahwa teman-teman yang ada di sana memiliki kepercayaan diri atau memiliki satu situasi di mana dia memahami pekerjaan yang dia lakukan, dia mampu memberikan makna dalam setiap aktivitas yang dia selesaikan pekerjaannya, sehingga dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam institusi tersebut. Ini juga menjadi kata kunci dalam konteks pemberdayaan. Nah, dalam konteks self-efficacy, yang menjadi titik ukurnya adalah persoalan generality. Generality ini sama juga kemampuan individu seseorang, ya di mana sebetulnya dia merasa nanti mampu melakukan pekerjaan itu, dan salah satu titik kuncinya adalah dengan dia secara umum bisa mengetahui faktor-faktor yang lain gitu ya, yang terjadi di luar yang selama ini dia geluti. Contoh misalnya begini Bro, saya dulu seorang programmer gitu. Misalnya kalau seorang programmer dulu salah satu titik biasanya itu seringkali kita hanya fokus dengan aktivitas teknis kita saja. Tapi kadang kita lupa, di kantor itu ada kebutuhan administratif, di kantor itu ada arahan pimpinan, di kantor itu kemudian ada situasi yang tidak bisa kita hitung secara matematis 1 dan 0. Nah, kemampuan seorang pegawai untuk memahami situasi di luar yang dia selama ini fokus itu menjadi ternyata salah satu kata kunci dalam konteks self-efficacy ini untuk memperkuat posisi dia. Dan yang terakhir motivasi. Motivasi ini yang menjadi kata kunci yaitu terkait dengan penghargaan terhadap individu seseorang. Ini seringkali menjadi sebuah dilema di dunia PNS atau ASN. Kita sama-sama tahu kalau kita bicara ASN itu biasanya penghargaannya 10 tahun, 20 tahun, Satya Lencana begitu ya. Tapi ternyata di potret yang kami terima, para staf itu atau para kolega kami di kantor itu membutuhkan penghargaan yang sifatnya mungkin lebih individual. Dan ini jarang terjadi di konteks ASN. Tapi ini terjadi di beberapa perusahaan-perusahaan atau mungkin BUMN. Makanya kami berpikir maka setelah ini mungkin bisa jadi akan ada semacam employee of the month gitu ya, employee of the week untuk memberikan sekali lagi kebutuhan penghargaan terhadap para kolega kami di Pusdatin. Ini terkait dengan beberapa kata kunci tadi terkait model yang ditawarkan. Nah, bagaimana kemudian ini terrelasi dengan konsep Merdeka Belajar? Ini pertanyaan yang menarik saya pikir. Saya agak di luar dugaan Prof. Merdeka Belajar gitu ya. Tapi kata kunci Merdeka Belajar adalah persoalan kreativitas dan kemandirian. Ini yang berkali-kali disampaikan di state oleh Mas Menteri,
bahwa kata kunci Merdeka Belajar yang itu nanti akan dilaksanakan baik itu di level satuan pendidikan ataupun di perguruan tinggi adalah persoalan kreativitas dan persoalan kemandirian, sehingga orang bisa melepaskan apa yang selama ini menjadi bakat-bakat terpendam dia. Ini tentu menarik kalau kemudian dikorelasikan dengan penelitian yang sudah kami potret. Kalau secara teori tadi di novel yang tadi kami sampaikan, ini berada di level self-efficacy dan motivasi, di mana kemudian diharapkan seorang individu atau seorang pekerja, dia mampu membangkitkan kreativitas, dia mampu kemudian meneguhkan kemandirian dia, tentu dengan generality maupun kebutuhan penghargaan yang secara terus-menerus itu diinsert oleh, dalam hal ini kantornya, lewat pemimpin yang transformasional dan lewat proses pemberdayaan yang dilakukan oleh institusi. Kalau ini berjalan secara simultan, saya pikir insya Allah akan menemukan benang merah antara aktivitas pembelajaran organisasi yang menjadi fokus pada persoalan ini dengan konsep Merdeka Belajar. Satu hal juga, Prof, bahwa berkali-kali Mas Menteri menyampaikan bahwa memang kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Artinya, apalagi dunia pendidikan ya, di mana kemudian teori-teori baru muncul, persoalan-persoalan baru timbul. Nah, adaptasi dari pembelajaran organisasi ini sangat mensupport konsep Merdeka Belajar yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan, menanggapi Prof. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hasan. Sedikit lagi, jawabannya cerdas, cum laude jawabannya. Oke Pak Hasan, tapi bagaimana bisa tidak gitu mungkin berarti ya, learning organization di birokrasi gitu. Bisa seperti layaknya di sekolah atau di institusi pendidikan yang mana bisa membuat happy gitu. Ya. Sedangkan birokrasi kuat gitu. Satu, udah yang keduanya itu masih sedikit jawabannya. Yang kedua menarik adalah di model, sehingga mungkin Pak Hasan bisa mengelaborasi model ini bahwa kuncinya adalah ada di kepemimpinan, terutama di komunikasi kepemimpinan, untuk menjadikan dia seorang yang idealis eksprensif. Ya, jadi komunikasinya sangat ideal dan mempengaruhi orang lain, sehingga esensinya atau message-nya sangat bermakna gitu kan. Berlaku untuk umumnya artinya tidak membeda-bedakan mana pengikut setia atau pengikut yang jauh gitu kan. Kemudian berbasis pada penghargaan setiap pada masing-masing individu kan gitu. Nah, itu menurut saya adalah modelnya berangkat dari sana, dan idealize influence ini bisa tidak hubungannya dengan pertanyaan tadi, menggunakan pendekatan atau konsep CS. CS itu cum suis, pertemanan. Gitu. Mangga, sedikit Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama menarik, Prof. Bisakah kemudian ini terjadi di dunia birokrasi? Ya, selama ini kan kita berpikir beda-beda tipis lah antara birokrasi dengan birokrasi kan gitu ya, dimana kemudian banyak membuat orang tidak happy atau tidak nyaman. Tapi saya selalu orang yang optimis dengan perubahan. Apalagi dunia saat ini gitu ya, teknologi maupun informasi juga sangat cepat. Selama masing-masing pihak tadi yang terlibat dalam proses pembelajaran organisasi itu konsisten, dia melakukan faktor-faktor itu, lambat laun birokrasi itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan menjadi sesuatu yang menyeramkan. Nah, ini menjadi saya pikir sebuah titik kunci. Nah, bagaimana kemudian salah satu faktor juga membuat birokrasi itu menyenangkan, tidak menyeramkan adalah di kepemimpinan transformasional itu, di idealis influence itu juga masing-masing pemimpin harus bisa menahan ego untuk lebih melihat visi besar dari kementerian itu sendiri. Bukan terjebak pada pekerjaan-pekerjaan yang terkungkung di titik itu, tidak mau tahu urusan orang lain, kira-kira gitu. Nah, kemudian secara tidak langsung dia harus berkomunikasi. Secara tidak langsung dia harus berkomunikasi. Kalau saya merujuk pada teorinya Peter Senge di Fifth Discipline itu, dia harus menggunakan sebuah proses team learning yang bagus, kemudian dia harus memiliki shared vision yang kemudian
secara kolaboratif dipahami oleh semua orang, dan ada mental model yang kemudian positivisme atau optimis tadi itu dengan personal mastery maupun system thinking yang kemudian secara konsisten itu kita lakukan. Jadi saya orang yang optimis untuk bisa melakukan itu. Yang repot itu kan kalau birokrasi model old fashion, di mana kekuasaan itu mutlak, terus kemudian isinya ditakutin orang gitu ya, hal-hal yang sifatnya semacam itulah. Nah, kalau poin-poin yang Peter Senge tadi kita sampaikan itu bisa diikuti secara konsisten, saya pikir birokrasi menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menyenangkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan idealis influence, apakah bisa masuk ke birokrasi? Memang saya menyadari betul kok. Jadi yang namanya pemimpin yang karismatik itu biasanya agak sedikit berjarak. Biasanya agak sedikit berjarak dengan anak buah. Tapi saya pikir ada satu kunci kok nanti bisa menemukan hubungan antara idealis influence dengan komunikasi. Saya kemudian merefer pada salah satu tokoh, mungkin ini di luar teori ya Prof ya, tapi ini yang saya pahami. Saya merefer pada salah satu tokoh misalnya Gus Dur katakanlah gitu, di mana dia sering menggunakan humor, menggunakan joke untuk mendekatkan seolah-olah pemimpin yang menyihir anak buahnya dalam posisi dia di atas menara gading dengan realitas di bawah yang kemudian dia secara bersama-sama bekerja. Selera humor, komunikasi yang efektif, kemudian menyapa setiap individu dengan hati, itu akan sangat membuka ruang untuk terjadi relasi yang positif dalam konteks dia seorang idealis influence dengan pola komunikasi yang cair di bawah. Saya pikir demikian, Prof. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Oke, terima kasih cukup Pak Hasan. Semoga menjadi pemimpin transformatif yang sabar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya cukup, Ibu Direktur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Aan Komaria MPD. Selanjutnya Dr. Rukaya MPD. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Penguji, Dewan Promotor, Bapak Ibu hadirin, dan Saudara Muhammad Hasan Habibi yang saat ini duduk untuk meraih tahapan terakhir ujian doktor ya. Pertama saya ucapkan selamat ya, sukses sudah mencapai tahap ujian terbuka. Terima kasih. Pak Hasan tadi sudah begitu komprehensif ditanyakan oleh Prof. Aan terkait penelitian dari disertasi saudara, ya, bagaimana Anda meneliti tentang pembelajaran organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel. Pertama saya akan menekankan kembali novelty apa yang Anda temui dari penelitian ini. Kemudian dari hasil novelty ini apa implikasinya terhadap pengembangan organisasi saudara peneliti. Juga jika dari temuan penelitian ini ada hal-hal yang lebih pasti ada, ya. Apa yang saudara lakukan untuk meningkatkan atau mereduce kelemahan-kelemahan tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Rukaya. Mohon izin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Prof. Rukaya, saya mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Ainun Naim yang sudah hadir di ruangan ini. Laku Sekjen Kemdikbud, terima kasih Prof. Ainun sudah berkenan hadir. Selanjutnya saya ingin menjawab terkait dengan implikasi terhadap pengembangan organisasi. Jadi kami sadar betul bahwa ini butuh proses yang tidak mudah untuk kemudian misalnya menuju situasi yang ideal sesuai dengan yang diharapkan dalam formula itu. Nah, sebagai sebuah, kami diuntungkan begini Pak, di Pusdatin itu organisasi yang lekat dengan perkembangan teknologi, karena hampir semua update teknologi baru itu hadir di tempat kami. Sehingga, dan itu pasti menuntut sebuah proses pembelajaran yang baru. Sebuah proses pembelajaran yang baru. Secara teknikal, karena teknologi yang hadir tadi secara update, hampir tiap tahun kita melakukan update teknologi, hampir tiap tahun kita bersentuhan dengan dunia-dunia baru yang mungkin selama ini
tidak kita bayangkan. Nah, di titik inilah novelty yang kita formulasikan dalam poin-poin tersebut bisa melengkapi dari kemajuan teknologi yang hari ini kita juga nikmati dalam aktivitas kita di Pusdatin. Karena saat kita bicara, terutama aktivitas kami ya Prof ya, karena tadi pertanyaannya dalam konteks pengembangan organisasi di Pusdatin, dalam aktivitas kami, teknologi saja tidak cukup. Teknologi tidak cukup. Itu harus ada teknologi, harus ada metode, harus ada SDM, harus ada kemudian juga mungkin budgeting di sana, sehingga singkat kata, singkat cerita, formula novelty dengan eksternal maupun internal ini akan saling melengkapi dengan kemajuan teknologi yang ada di Pusdatin, sehingga akan berimplikasi positif terhadap pembelajaran organisasi di sana. Ini yang poin yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya terjadi gap, apa yang kemudian kita lakukan dalam konteks ini? Kami juga tentu melakukan semacam review ya, semacam review atau memantau proses aktivitas yang terjadi di kami sehingga kemudian bisa berjalan dengan yang diharapkan. Ada salah satu model Prof yang pernah disampaikan oleh Mas Menteri saat beberapa kali kami diskusi yang disebut dengan Object Key Result atau OKR. Nah, Object Key Result ini akan menjadi rentang kendali pada saat kemudian implikasi dari pembelajaran organisasi ini efektif diterapkan atau tidak. Jadi saya secara pribadi sering kemudian bertanya kepada kawan-kawan yang ada di staf, kalau berdasarkan result yang kita harapkan dalam staging aktivitas selama kurang lebih 1 tahun, apa yang kemudian menjadi kendala, apa yang kemudian bisa kita support, apa yang kemudian butuh sentuhan dari pimpinan di atas kita, sehingga proses yang kita lakukan bisa berjalan dengan semakin lebih baik lagi. Demikian Prof. Rupaya. Terima kasih. Oke. Kembali lagi, begini, memang kita harus selalu mengupdate diri terkait menghadapi tantangan akan kemajuan. Dimana sebagai pemimpin kita menghadapi para pegawai kita. Ya. Jadi tadi saya tanyakan bagaimana jika kita menghadapi hal-hal yang ada gap yang lemah. Memang saya bertanya agak lebih teknis ya. Mana tindakan saudara sebagai pemimpin terkait bila ada menghadapi pegawai yang memang sangat lambat ataupun memang dia bukan berarti tidak pandai tapi dia biasanya tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh sistem. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini saya pikir sangat related dengan novelty yang kami sampaikan, terutama dalam konteks pemberdayaan. Dalam hal ini adalah meaning. Kalau secara lapangan, apa yang kemudian bisa saya lakukan misalnya? Nah, biasanya kami di Pusdatin itu, Prof, yang beberapa kali sudah kami coba, kami selalu meminta, dalam konteks percepatan teknologi juga, kami selalu meminta para staf yang ada di Pusdatin itu untuk memiliki international certificate dalam kompetensi keahlian yang dia miliki. Jadi, budgetnya kita siapkan. Misalnya ada teknologi baru terkait dengan keamanan informasi. Saya tahu teman-teman hanya 1-2 yang menguasai, tapi ini menjadi faktor yang tidak bisa kita kecualikan. Akhirnya kita kursuskan mereka supaya kemudian bisa memiliki sertifikasi tentang keamanan informasi tadi itu. Nah, sehingga dia merasa mengetahui, dia merasa memiliki bahwa nanti apa yang akan dia lakukan itu benar sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Itu salah satu contoh aktivitas. Kemudian yang kedua, ini juga berrelasi dengan pemberdayaan juga secara teknikal begini. Saya dalam beberapa waktu ini, Prof, melakukan yang namanya tour of duty untuk bisa memotret persoalan supaya lebih real di lapangan, sehingga tidak hanya helikopter view, kalau bahasa kami, sehingga tidak hanya helikopter view. Kalau helikopter view itu kelihatan semuanya di atas kertas, tapi di lapangan karena kita banyak yang teknikal, tour of duty itu menjadi sesuatu yang penting. Supaya orang manajemen ngerti persoalan orang teknis. Orang teknis ngerti persoalan administrasi. Orang administrasi ngerti persoalan perencanaan. Sehingga kalau semua hal ini kemudian bisa kita kolaborasikan dan secara konsisten kita jalankan, akhirnya kita tidak terjebak di helikopter view tadi, dan kemudian mampu memberdayakan diri sendiri pada akhirnya, dan ujung-ujungnya itu akan meningkatkan produktivitas di Pusdatin. Saya pikir demikian, Pak. Terima kasih. Cukup baik sekali jawabannya.
Terima kasih, dikembalikan kepada kita pimpinan berada sidang. di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Rughaiyah MPD. Selanjutnya, ini luar biasa nih pengujinya ada 3 ya, Profesor Dr. Ivan Hanafi. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormat pimpinan sidang dan juga Bu Direktur dalam hal ini. Teman-teman para penguji, Prof. Aan, Prof. Rughaiyah, juga komisi promotor, Prof. Mada dan Dr. Suryadi. Saudara Promovedus, saya sudah mendengar tadi jawaban-jawaban yang saudara berikan. Saya kira pertanyaan-pertanyaan sudah banyak ditanyakan oleh para penguji. Ya. Saya hanya ingin mendapatkan pendapat saudara terkait dengan hasil penelitian yang saudara sudah peroleh selama ini. Dari variabel-variabel yang saudara teliti, ya, kontribusi terbesar itu kita melihat adalah kepemimpinan transformasional, gitu ya. Dan saudara juga sudah menyampaikan beberapa rencana-rencana besar saudara dalam upaya untuk mengefektifkan dan meningkatkan kualitas Pusdatin. Saya ingin mendapatkan pendapat saudara terkait dengan self-efficacy, ya, yang kalau melihat dari hasil olahan data saudara ini termasuk nilai atau punya kontribusi pengaruh kecil, ya, terhadap learning organization, begitu ya. Tetapi begitu dia melalui motivasi, dia mempunyai pengaruh yang cukup tinggi. Dapatkah saudara memberikan penjelasan terkait hal ini? Baik, terima kasih Prof. Kalau kita melihat di komponen self-efficacy, ya, komponen di self-efficacy itu kan terbagi dalam 3 item besar. Yang pertama adalah kesulitan tugas, kemudian yang kedua adalah kekuatan keyakinan, yang ketiga adalah persoalan generality. Jadi ini memang aspek yang ternyata setelah kita potret di lapangan, statistiknya tidak setinggi motivasi ataupun kepemimpinan transformasional. Nah, kenapa kemudian ini terjadi? Ada beberapa faktor mungkin yang kalau secara individu kami satu bisa jadi karena memang belum ada semacam arahan yang sangat spesifik dari atas, sehingga kemudian dalam hal ini adalah pimpinan di middle, ya. Bagaimana kemudian si kolega itu atau teman di staff itu bisa menjalankan atau menyelesaikan pekerjaan ini secara tuntas. Kemudian bisa juga faktor selama ini mungkin di dunia birokrasi dia tidak 100% memahami tusi di mana dia akan melakukan apa. Sehingga itu tentu saja menimbulkan ketidakyakinan diri terhadap aktivitas yang akan dia lakukan. Kalau dia tahu bahwa kerjaan dia itu adalah melakukan A, dia paham betul persoalan itu, tentu self-efficacy-nya mungkin akan naik. Tapi saat kemudian tusi, tugas pokok, target tiap bulan, terus kemudian restra besar yang kemudian harus kita selesaikan di lingkungan kementerian, itu tidak terdefine dengan bagus di bawah, itu akan menimbulkan self-efficacy yang tentu saja turun. Dan ini tentu menjadi sebuah PR juga di kita, untuk kemudian semakin menajamkan apa yang harus menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing staf, terus kemudian juga dia kemudian ada evaluasi secara sistematis, dan misalnya pemimpin di atasnya melakukan technical assistance yang clear, sehingga kemudian dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kira-kira demikian, Prof. Baik, terima kasih. Terkait dengan teori Bandura, untuk melihat indikator-indikator self-efficacy, indikator-indikator mana yang menurut saudara menjadi perhatian sehingga perlu ada semacam upaya, ya, untuk menguatkan dan meningkatkan self-efficacy, ya. Di situ ada magnitude, strength, dan tentu ada generality. Silakan. Baik, terima kasih, Bro.
Kalau dari angka statistik yang kami dapatkan terkait dengan self efficacy ini, kalau ditanya apa yang harus ditingkatkan, berarti yang angka statistiknya paling rendah, bukan yang angka statistiknya paling tinggi. Nah, kalau kita lihat dari kesulitan tugas, kekuatan maupun kekuatan keyakinan ya maksudnya, maupun generality, yang nilainya paling kecil adalah kekuatan keyakinan. Kekuatan keyakinan, kalau dari statistik itu. Artinya memang harus ada nanti ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, supaya pegawai yang ada di lingkungan Kemdikbud ini memiliki kekuatan dan keyakinan yang cukup untuk dia bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ke dia. Tentu ini bisa diberikan dengan beberapa alternatif. Tentu dengan penguasaan substansi yang kita berikan, misalnya dalam bentuk kursus, misalnya atau dalam bentuk penguatan skill, atau pemberian international certificate misalnya. Kemudian yang kedua, kelengkapan sarana prasarana, supaya itu dia juga bisa semakin yakin bahwa dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Contoh misalnya begini, dalam sebuah data center kita butuh standar tier 3 misalnya. Kalau kita ingin layanan kita bagus, sementara kondisi kita adalah berada di tier 2, tentu saya harus melakukan intervensi. Bagaimana melengkapi secara teknis pekerjaan yang itu menjadi tanggung jawab dia, sehingga dia yakin nanti bisa menggaransi aktivitas pengelolaan data center dengan baik. Saya pikir itu beberapa contoh ya. Baik, terima kasih. Berarti di sini nanti mungkin langkah-langkah sebelum saudara mencari solusi untuk meningkatkan kekuatan, ada pemetaan yang dapat memberikan semacam gambaran ya kekuatan, apalagi jumlah yang cukup besar ya. Saya kira organisasi ini, dan tentu dinamika di luar kan tentunya juga berkembang dengan pesat. Jadi pemetaan terkait dengan indikator-indikator yang tadi saudara sudah kemukakan. Terakhir, saudara Promovendus, saudara kan membuat semacam model ya. Ini yang mungkin di dalam KKNI level 9 itu yang kita sebut dengan temuan ya, inovasi model ini. Apakah model ini yang akan saudara terapkan itu mempunyai semacam jaminan ya, jaminan bahwa dalam mengembangkan Pusdatin sebagai organisasi pembelajar itu bisa memberikan peningkatan dalam pelayanan, karena ini kan tentu payung besarnya itu kan pelayanan, karena dari seluruh perguruan tinggi memanfaatkan data-data ini, sementara memang mohon maaf barangkali beberapa keluhan-keluhan ya, terkait dengan istilah-istilah barangkali sinkronisasi dan lain sebagainya, karena berbagai database yang tersebar di perguruan tinggi ini tentu masih terus diupayakan. Jadi bagaimana saudara bisa memberikan jaminan terhadap model yang saudara sampaikan atau temukan? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ivan. Yang pertama terkait dengan jaminan terhadap efektivitas dari novelty yang sudah, atau formula dari yang sudah kita sampaikan. Di sini kami merujuk tentu saja pada koefisien determinasi di simulasi statistik yang pertama, di mana menunjuk koefisien determinasinya 0,49. Artinya di titik itulah kami merasa yakin bahwa kontribusi dari poin-poin yang tadi disampaikan itu memberikan nilai 49%. Walaupun kami yakin ada faktor yang lain juga tadi ya, yang masih menjadi sisa 50,sekian% tadi itu. Nah, ini menjadi modal awal terlebih dahulu sebelum kemudian kita memberikan jaminan-jaminan yang sifatnya technical, artinya di luar konteks novelty ini. Secara novelty kami sudah bisa menghitung 49% itulah yang menjadi modal awal kami. Yang itu terdiri dari kepemimpinan transformasional, motivasi maupun self-efficacy. Nah, di luar teori itu, karena kita urusannya dengan teknologi, kita kan tentu kalau versi orang IT ada yang namanya dunia IEEE, Bro, atau dunia standar-standar ISO, yang itu bisa kita terapkan untuk kemudian menggaransi secara teknikal aktivitas yang kita lakukan. Contoh misalnya terkait dengan data dan informasi, kita memiliki ISO 27001, terus kemudian ada juga ISO 9001 terkait manajemen proses. Kemudian juga tentu kita memiliki juga proses yang di-review oleh kawan-kawan di Biro Portala maupun di Biro Perencanaan. Nah,
Dua item tadi yang coba nanti kita kombinasikan. Modal awal selaku pembelajar organisasi dan kemudian dilengkapi dengan sekian standar-standar teknis yang itu sudah diakui oleh dunia dalam konteks penerapan teknologi informasi, itu akan menjadi garansi bahwa aktivitas di Pusdatin akan lebih baik lagi. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih. Sedikit agak teknis dalam saran saudara ini, saudara mengatakan mengurangi birokrasi dan merampingkan struktur. Bagaimana bisa saudara lakukan? Karena ini kan struktur organisasi yang ada di kementerian, begitu ya. Apakah struktur fisik yang saudara maksudkan itu, ataukah dalam rangka pembagian tugas dalam usulan ini? Jadi ini saya agak tergelitik dengan saran saudara mengurangi birokrasi. Silakan Pak Promo. Yang pertama-tama terkait pengurangan birokrasi ini sudah menjadi semangatnya reformasi birokrasi dari Kementerian Pan-RB. Jadi tidak dari kami secara individu memulai, tidak. Karena memang sudah dimandatkan oleh Presiden, sudah ada konsep reformasi birokrasi, bahkan di lingkungan Kemdikbud sudah tidak ada eslonisasi. Di sini ada Pak Sekjen juga, nanti mungkin tentu akan bisa memberikan tambahan informasi. Jadi memang karena sudah tidak ada eslonisasi, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan, kalau saya merujuk pada teorinya Peter Senge, adalah mengefektifkan tim learning. Di mana tentu masing-masing pihak itu kan memiliki bisnis proses yang saling berkaitan. Bukan lagi urusannya si A menjadi pejabat ini, si B menjadi pejabat ini, si C menjadi pejabat ini, tapi kita bekerja di area ini. Saya bekerja di area ini, teman-teman saya bekerja di area ini. Masing-masing area tentu memiliki irisan, Pak. Tentu memiliki irisan. Orang data memiliki irisan dengan orang teknologi. Orang teknologi mungkin memiliki irisan juga dengan faktor yang lain. Orang perencanaan memiliki irisan dengan orang-orang di keuangan. Nah, irisan-irisan inilah yang akan menjadi titik temu dalam sebuah tim learning yang efektif. Sehingga bahwa proses birokrasi yang sudah diminimize oleh arahan Presiden dan tidak ada eslonisasi di lingkungan Kemdikbud, pekerjaannya kita bisa berjalan dengan baik, dengan catatan tim learning yang efektif itu bisa berjalan di Pusdatin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Saudara Promo Fendus. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Baik, terima kasih Prof. Ivan Hanafi. Selanjutnya Dr. Suryadi. Silakan Pak Suryadi. Izin Prof, tadi Pak Suryadi sempat ada gangguan jaringan Prof. Oh ya, baik. Kita sapa dulu. Terima kasih Pak Prof. Ainun telah gabung bersama kita. Ya, jadi entah masukan, entah kritik, entah opini sudah langsung didengar gitu ya oleh Pak Sekjen. Terima kasih Prof. Selanjutnya Prof. Komala. Baik, terima kasih Ibu Ketua Prof. Mudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mohon maaf tadi jaringan hilang-hilang terus ini. Tadi mau membacakan pidato pertanggungjawaban hilang lagi. Di mana? Di Bandung ya Prof? Iya di Bandung Prof. Nadiro. Memang sinyalnya mungkin agak ini susah. Baik, Prof, baik saya akan, kebetulan saya sebagai promotor, saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji, Prof. Aman, Prof. Ivan, dan saya lupa lagi, satu lagi. Aduh, satu lagi kok saya jadi lupa. Prof. Rugaya, Prof. Aan. Astagfirullahaladzim, lupa, maaf Prof. Rugaya, Prof. Aan, Prof. Ivan. Saudara Promo Fendus dan juga para hadirin yang telah berkenan hadir, terima kasih pada ujian Saudara Promo Fendus Hasan Habibi. Saudara Promo Fendus, Saudara meneliti tentang kepemimpinan transformasional, pemberdayaan, self-efficacy, dan motivasi terhadap pembelajaran organisasi ya. Saya tadi sudah mendengar jawabannya begitu bagus ya, tapi saya ingin tahu sedikit lah. Untuk pembelajaran organisasi ini kan ada beberapa indikatornya ya.
system thinking, personal mastery, mental models, ya, vision, kemudian team learning. Dari indikator-indikator tersebut, ya, mana yang mendapatkan pengaruh paling tinggi dari variabel-variabel pada indikator kepemimpinan, pada indikator pemberdayaan, pada indikator dari indikator pada variabel self-efficacy, motivasi, yang mana menurut saudara yang memberikan pengaruh paling tinggi terhadap pembelajaran organisasi, dirinci kepada indikator-indikator terkait tersebut. Yang mana nantinya tentunya saudara bisa melakukan perbaikan yang tentunya perbaikan itu mengarah kepada perubahan yang meningkat, kepada inovasi di dalam di organisasi pusat data dan teknologi informasi untuk melakukan pembenahan ya terhadap pegawai, yang mana yang saudara yang bisa memberikan kontribusi tertinggi terhadap pembenahan tersebut. Silakan. Baik. Terima kasih Profesor Mada Kumala. Mohon izin menjawab secara singkat. Kalau terkait dengan secara keseluruhan, indikator mana yang kemudian mendapatkan proporsi tertinggi adalah kepemimpinan transformasional. Adalah kepemimpinan transformasional di mana variabel idealis influence itu menempati statistik tertinggi. Indikator idealis influence ini menempati angka yang tertinggi dengan kepemimpinan transformasional. Jadi kalau kita ingin melakukan proses pembelajaran organisasi yang efektif pada akhirnya di Pusdatin, kita harus start dari idealis influence terlebih dahulu. Kita harus start di kepemimpinan level middle, dalam hal mungkin para koordinator, subkoordinator, yang mereka mampu menyihir bawahannya, yang mereka mampu kemudian bekerja secara efektif. Kalau menggunakan di Peter Senge, sekaligus saya merujuk ke satunya, pertanyaan Prof. Mada satunya, di teorinya Peter Senge itu di antara sistem thinking, di antara personal mastery, mental model, self-vision, dan ini mana yang paling tinggi? Yang paling tinggi itu team learning, Prof. Sehingga kita kalau akan melakukan perubahan yang efektif, satu di level middle manager tadi saya katakan dia harus memiliki idealis influence, yang kedua dia harus menggunakan team learning yang efektif sehingga perubahan itu bisa dimulai. Demikian potret yang kami terima dari hasil penelitian kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu satu lagi, bagaimana caranya pada suatu saat setelah menjadi doktor ini promovendus diminta untuk memperbaiki, membenahi Pusdatin dalam hal pemberdayaan SDM-nya, ya, sehingga learning organization-nya meningkat. Apa yang saudara bisa berikan, yang bisa saudara lakukan, dengan cara apa? Silakan. Baik, terima kasih. Kalau dalam konteks pemberdayaan di institusi yang nanti akan bisa kita lakukan, kalau saya melihat dari statistik ini, yang paling tinggi ada di mining, Bro. Ada di mining. Mining ini berarti pemimpin itu dia harus membuat pekerjaan yang dilakukan pegawainya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai apa yang dia cita-citakan, sesuai dengan passion dia. Sehingga kemudian pemimpin itu harus menetapkan standar yang tinggi, sehingga itu menjadi sebuah habit baru dari pegawai yang akan melakukan aktivitas itu. Dan yang ketiga, dia harus paham nilai-nilai organisasi yang kemudian menjadi genetik dari Pusdatin itu sendiri. Nah, seandainya tadi passion dia ketemu, terus kemudian standar dia tinggi, genetik dari Pusdatin itu dia pahami, itu akan menjadi starting point untuk melakukan proses pemberdayaan di internal Pusdatin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi, sebenarnya lanjutan aja. Apa yang bisa saudara lakukan, saudara pengurus lakukan untuk merancang hal itu? Ada nggak yang bisa saudara lakukan nanti kan dalam membuat perancangan-perancangan tersebut? Karena kan tidak bisa kita hanya berteori, tapi kita kan harus melakukan sesuatu agar terwujud, ya. Bagaimana? Siap. Yang merupakan promosi dari disertasi saudara tentunya. Ya, silakan. Tentu saat kemudian akan mencoba implementasi ini di lapangan, Prof, kami secara kolektif tentu akan
kalau di Pusdatin ada yang namanya subkoordinator bagian tata laksana dan kepegawaian ya Prof. Bagian tata laksana dan kepegawaian yang nanti akan mencoba melakukan pemetaan. Kami akan melakukan identifikasi terhadap apa yang menjadi kebutuhan pekerja dalam pekerjaan itu yang paling tepat. Kemudian juga tentu akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, lingkungan kerja yang nyaman ini tidak bisa dengan kepegawaian dan tata laksana saja, tentu berurusan dengan kawan-kawan di rumah tangga. Bagaimana orang kemudian bekerja terfasilitasi, kemudian bekerja kemudian mendapatkan dukungan dan segala macam, dan tentu sering-sering melakukan diskusi, Prof. Jadi memang di lapangan nanti yang bisa kami lakukan berkoordinasi, tapi khusus spesifik ini mungkin akan ada di bawah koordinator tata usaha, di mana perencanaan, tata laksana, kemudian kenyamanan pegawai, kepegawaian, itu akan menjadi fokus awal di mana secara teknis ini akan dilakukan. Dan sebetulnya secara paralel, Prof, kalau saya boleh cerita, rekan-rekan di kepegawaian sudah mengidentifikasi sebetulnya secara detail apa yang menjadi kebutuhan Pusdatin ke depan, berapa SDM yang hari ini ada, kompetensi apa yang kemudian perlu ditingkatkan, dan tinggal nanti proses berjalan dan semoga yang kita lakukan ini bisa membawa kebaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Endus jawabannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Nadiro, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ainun pada promosinya Pak Muhammad Hasan Habibie. Terima kasih Prof. Nadiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mada Komala. Apakah Pak Suryadi sudah bergabung lagi? Masih belum, Prof. Mohon izin. Bentar saya telepon. Atau Mas Nathan telepon bisa? Ya, Prof, akan saya hubungi Pak Sur. Ya, Mas Nathan silakan ditelepon ya, Pak Suryadi. Baik, Pak Habibie, sambil menunggu Pak Suryadi, mungkin saya terlebih dahulu ingin menggali agar terbuka informasinya bagaimana terkait dengan buku yang Bapak hasilkan sebagai luaran disertasi itu memberikan multiplier effect kepada tupoksi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga menjadi bagian dari sistem mencapai 8 IKU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih, Prof. Tentu buku yang kami tulis ini, bagaimana strategi mengelola pembelajaran organisasi ini, kita harapkan bisa memberikan sumbangsi, terutama terkait dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di titik itu. Di titik itu di mana kemudian menjadi salah satu fokus kami, tentu di luar fokus-fokus yang lainnya. Nah, nanti seandainya setelah proses ini kemudian bisa berjalan, kami akan coba duplikasi. Kami akan coba duplikasi dari novelty, dari teori yang kita sampaikan ini ke para pengambil kebijakan yang terkait. Terutama lebih khusus lagi mungkin di Biro Ortala atau Biro SDM ya, di mana proses reformasi birokrasi ini berjalan. Dan tentu kami nanti kalau secara teknikal, Prof, dari buku yang kami tulis ini mencoba kita lakukan dengan bahasa yang seenak mungkin, kira-kira gitu, tidak sebirokratis mungkin, sehingga mudah untuk kemudian bisa diterjemahkan di lapangan. Nah, langkah-langkah itu mungkin yang nanti secara tidak langsung bisa kita coba lakukan, sehingga virus optimisme ini bisa menular untuk kader-kader yang lain, dan syukur ini menjadi sebuah kebijakan yang ujung-ujungnya nanti mungkin. Suaranya hilang ya Pak Habibie. Lanjut. Oh. Ya, bagaimana ini kami sampaikan, Prof, nanti akan mencoba menduplikasi dari desain atau novelty yang kami potret pada disertasi kami, untuk kemudian kita coba sampaikan ke kawan-kawan di Biro Ortala atau
ya, terutama dengan konteks semangat reformasi birokrasinya, sehingga desain dari pembelajaran organisasi ini betul-betul nanti bisa menjadi salah satu stimulus dalam konteks perbaikan di Kementerian Pendidikan. Demikian, Pak. Baik, yakin bisa didifusikan ya, minimal di internal, kemudian juga bisa diadopsi oleh perguruan tinggi bagaimana melakukan transformasi. Ya, karena kepemimpinan transformasi itu juga harus menjadi bagian setiap SDM sebenarnya. Ya, itu ya. Kalau Prof, tentu nanti ada banyak cara yang bisa kita coba lakukan ya. Ya, kemarin juga Dr. Eko Indrajit itu akan melatih calon pimpinan perguruan tinggi kepemimpinan transformasional. Beliau menghasilkan 36 produk dan 12 modul. Itu rencananya akan bilingual gitu. Nanti kalau memang bisa sinergi gitu kan dengan apa yang dihasilkan oleh Pak Habibie, ini alangkah bagusnya. Nah, Prof. Ya, cukup sepertinya Pak Suryadi sudah hadir. Silakan Pak Suryadi. Halo? Ya, Pak Suryadi hilang lagi. Jadi kelihatannya Bandung dan Bogor ini Prof. Ainun, Pak Habibie juga, ini salah satu kendala terkait dengan bagaimana Indonesia beradaptasi terhadap digitalisasi gitu ya. Ya, biasanya lancar ini. Ada Pak Habibie sama Prof. Ainun kok nggak lancar ini. Pak Habibie ketawa. Baik, sambil menunggu Pak Habibie. Tadi kan kontribusi ya. Nah, sekarang apakah rekognisi yang dihasilkan ini bisa ada jaminan nanti ke depannya akan didiseminasikan, akan dijadikan referensi untuk stakeholder lain selain Kemdikbud? Terima kasih, Prof. Kalau internal Pusdatin sendiri, saya sudah coba aplikasikan, Prof, sembari bertahan ya. Bagaimana kemudian mengambil lain sama dia memiliki karakteristik yang sama. Pola atau formula ini akan misalnya karakteristik apa bikin sama ya dikancing dulu sayang. Ada pencet apa ini jadi ngilang. Sorry, kayaknya ada disrupt. Baik, saya ulangi, Prof. Saya ulangi. Selama organisasi tersebut dia memiliki karakteristik yang sama dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah Pusdatin, tentu kami optimis formula dari yang kita hasilkan di disertasi kali ini bisa efektif dilaksanakan. Nah, apa sih yang kemudian menjadi karakteristik yang sama itu? Satu, organisasi tersebut dia juga mengalami reformasi birokrasi. Kemudian yang kedua, dia juga mungkin terdampak karena pandemi. Ketiga, misalnya dia juga menjalani atau mengikuti proses perubahan teknologi yang hadir karena percepatan revolusi industri. Nah, selama poin-poin itu melekat pada satker lain tersebut, kami sangat yakin bahwa formula novelty ini bisa kita duplikasi atau kita laksanakan di tempat yang lain. Demikian, Prof. Terima kasih. Saya terutama ya, mudah-mudahan Dewan Penguji yang lain ikhlas melepas Pak Habibie sebagai dokter gitu ya. Namun nih Pak Suryadi nih sepertinya ada gangguan. Coba kita panggil lagi. Pak Suryadi, apakah sudah berada di ruang virtual? Izin, Prof. Tadi sempat sudah bergabung, tetapi kembali, Prof. Ya, baik. Saya pikir Ibu Bapak kita sudahi ya. Nanti Pak Suryadi kalau memang bisa masuk, nanti kita teruskan. Tapi kalau tidak, cukup ya. Setuju Ibu Bapak Dewan Penguji?
Setuju. Ya, baik. Baik, selamat Pak Habibie ya, tapi belum diputuskan. Untuk mengambil keputusan mengenai hasil ujian, maka sidang akan kami skor selama kurang lebih 10 menit. Sidang dalam rangka promosi doktor saya nyatakan dibuka kembali. Pembacaan surat keputusan hasil ujian. Keputusan Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor Universitas Negeri Jakarta nomor 398.A /SP/PS /2021 22 Februari 2021. Setelah mendengar pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penguji Ujian Doktor, dengan ini memutuskan bahwa Promovendus Muhammad Hasan Habibie dinyatakan lulus dalam ujian yang diselenggarakan Senin 22 Februari 2021 dengan yudisium seharusnya ujian 3,884, namun masa studi melebihi 4 tahun. Dengan yudisium sangat memuaskan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sesuai aturan yang berlaku. Ketua Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Nadiro MPD. Selanjutnya, pembacaan riwayat hidup oleh Prof. Mada Komala. Iya. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Ya, mohon izin akan membacakan CV riwayat hidup dari Dr. Muhammad Hasan Habibie, STMSI. Sekarang sudah dipanggil dokter ya, Saudara Muhammad Hasan Habibie sudah tidak promovendus lagi, tapi sudah menjadi dokter. Selamat, sudah menjadi dokter di bidang ilmu manajemen pendidikan. Nama lengkap Muhammad Hasan Habibie, Dr. Muhammad Hasan Habibie, STMSI, alamat Jalan Makmur nomor 8, RT 2, RW 5, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Warga negaraan Indonesia, tempat tanggal lahir di Semarang, 13 September tahun 1980. Pekerjaan pegawai negeri sipil, pangkat dan golongan pembina 4A. Jabatan PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan atau disingkat dengan Pusdatin. Instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Unit kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan. Alamat kantor di Jalan RE Marta Dinata, KM 15, 5 Cipayung Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pendidikan Pendidikan ditempuh yaitu sarjana teknik pada jurusan program sarjana teknik elektro pada Universitas Diponegoro. Kemudian menempuh selanjutnya yang teknik pada tahun 1998 dan tahun 2005. Kemudian menempuh lagi Magister Komunikasi Sains pada tahun 2010 dan lulus tahun 2012 di program Pasca Sarjana Program Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia. Selanjutnya menempuh pada program S3 pada program Studi Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta tahun 2013 dan selesai menjadi doktor pada tahun 2021. Cukup lama ya. Alhamdulillah sudah menjadi doktor apapun ya. Semoga sukses. Jabatan yang diraih selama masa jabatan pada tahun 2020, April 2020 sampai dengan sekarang, PLT Kepala Pusdatin Kemendikbud. Pada Februari Maret 2020, Koordinator Substansi Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran Pusdatin. Pada September sampai dengan Januari 2020 sebagai Kepala Bidang Pengembang Teknologi Pembelajaran berbasis multimedia dan web Pustekkom Kemendikbud. Pada Januari Agustus 2019 Kepala Bidang Pengembangan Jejaring Pustekkom Kemendikbud.
Kemudian pada September 2018, Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Perencanaan Bidang Pengembangan Jejaring Pustekom Kemendikbud pada bulan Januari sampai dengan September 2015, Kepala Sub Bidang Aplikasi dan Pengendalian Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran berbasis multimedia dan web Pustekom Kemendikbud. Mohon maaf, ini saya bacanya mundur ya. Baca mundur. Selanjutnya publikasi media. Banyak sekali publikasi media yang sudah dilakukan oleh Dr. Habibie. Kemendikbud beri penghargaan 40 guru dan 75 siswa. Ini pesan Nadiem yang sudah diterbitkan ini pada Kompas, Edukasi Kompas. Kemudian Kemendikbud selenggarakan Anugerah Ki Hajar pada tahun 2020 antara Newscom. Kemudian 65.000 peserta ikuti kompetisi TIK Anugerah Ki Hajar tahun 2020. Ini pada media komunikasi pendidikan, news pendidikan. Kemudian Anugerah Ki Hajar pada tahun 2020 di tengah pandemi. Ini diterbitkan pada Kemendikbud diselenggarakan Anugerah Ki Hajar pada campaign apa ya ini majalah Anugerah Ki Hajar juga ya, tapi humaniora. Kemudian Anugerah Ki Hajar tahun 2020 di tengah pandemi sama. Kemendikbud diselenggarakan Anugerah Ki Hajar tahun 2020 sama. Lalu 65.555 siswa ikuti penghargaan Ki Hajar. Itu juga pada peristiwa nasional. Kemudian digelar di tengah pandemi, jumlah peserta Anugerah Ki Hajar tahun 2020 alami peningkatan. Ini juga digelar di tengah-tengah pandemi, jumlah peserta Anugerah Ki Hajar tahun 2020. Lalu pemerintah berkomitmen memberikan kuota internet gratis. Itu juga pada antara Newscom. Kemendikbud Kemendikbud catat 27,3 juta orang terdaftar bantuan internet gratis. Antara Newscom, Kemendikbud kuota belajar dapat akses 19 aplikasi pembelajaran antara Newscom. Pemerintah berkomitmen memberikan kuota internet gratis antara Newscom, Kemendikbud. Bantuan kuota internet tidak berbentuk kartu perdana di news pendidikan Kemendikbud, bantuan kuota internet. Kemendikbud jamin keamanan data pribadi penerima bantuan internet. Ini juga di Kemendikbud jaminan keamanan data pribadi penerima bantuan internet, Medcom. Kuota umum internet cuma 5 GB dikritik. Ini jawaban Kemendikbud. Sama juga ini di news pendidikan. Kemendikbud sebut kuota internet jadi kebutuhan utama setelah sandang pangan papan di Nasional Kompaskom. Kemendikbud sudah berikan bantuan kuota internet pendidikan kepada 27,3 juta penerima di Nasional Kompaskom. Kemendikbud sudah berikan bantuan kuota internet pendidikan kepada 27,3 juta penerima di Nasional Kontan. Kemudian Kemendikbud catat 27,3 juta penerima bantuan kuota internet tervalidasi di Teknotempo. Selain untuk belajar, bantuan kuota internet dari Kemendikbud boleh buat hiburan di Merdeka.com. Aduh, banyak sekali nih tulisannya. 27 juta nomor ponsel sudah mendapat saluran bantuan kuota internet dari Kemendikbud di widiazone.com. Per September, Kemendikbud cairkan bantuan kuota ke 27 juta siswa dosen. News.detik.com. Subsidi pulsa, belajar aman dan tetap terkoneksi dari rumah saja. Ini juga masuk di YouTube ya. Selanjutnya, siswa belum dapat bantuan kuota internet, kemana mengadu? Ini penjelasan Nadiem. Juga masuk di Tribun Newscom. Nadiem Makarim minimalisir jalur birokrasi untuk mendapatkan bantuan kuota internet di Tribun Newscom. Minfo sebut operator seluler bantu program kuota data belajar antara Newscom. Kominfo minta operator jaga kualitas jaringan bantuan kuota belajar masuk di antara Newscom. Hanya 4 kategori ini yang menerima subsidi kuota belajar dari Kemendikbud. Ini masuk di Jurnal Garut.
pikiran rakyat. Kemendikbud resmikan bantuan kuota data internet, ini jumlahnya untuk tiap kelompok masuk di Kemendikbud di Uzon ya, di Uzon ya. Kemudian ditanya Nadiem mahasiswa dari Pontianak curhat sinyal internet, Medcom. Program kuota internet, kami hadir dari pagi hingga malam di Kompas.com. Nadiem paling sering digunakan WhatsApp, masuk ke kuota belajar di Medcom. 7 hal terkait subsidi kuota belajar Kemendikbud masuk di Liputan 6.com. Adanya kuota belajar untuk antisipasi penyalahgunaan paket di Republika. Kuota belajar Kemendikbud sudah cair, ini rincian lengkapnya. Berita pada Yahoo Kemendikbud. Kemendikbud siapkan informasi tentang bantuan kuota di kuota belajar Kemendikbud. Masuk di suarapendidikan.com Kemendikbud. Kuota internet belajar Kemendikbud dibagikan cara dapatnya masuk di Galuh. Kuota belajar Kemendikbud sudah cair, ini rincian lengkapnya masuk di Vimela.com. Kemendikbud pertimbangkan lanjutkan program subsidi kuota internet masuk di Medcom. Bangun sistem daring pemerintah swasta sinergi masuk di Nasional Sindo News. Begitu banyak tulisannya Pak Habibie. Selanjutnya masih ada lagi nih masuk di Jakarta Tribun, di JPNN.com News, Medcom juga masuk lagi di Antara News. Banyak sekali tulisannya yang saya tidak membacakan lebih lanjut. Ya Prof. Ya, tulisannya sangat banyak. Alhamdulillah ya, Bapak Dr. Habibie sangat energik sekali. Semoga nanti setelah menjadi dokter ini setelah selesai akan menulis lebih banyak lagi dan melakukan penelitian-penelitian di bidang teknologi komunikasi dan juga meneliti mengapa jaringan ini selalu hilang. Tidak hilang ada, tumbuh hilang berganti terus-menerus sehingga kita ujian juga hilang-hilangan terus ya. Nah, ini bagian dari risetnya Pak Habibie selanjutnya. Semoga bisa membantu UNJ untuk mempunyai sinyal yang terus-menerus ada dan tidak hilang-hilangan begitu ya kalau ujian. Dan ilmunya disosialisasikan untuk perbaikan-perbaikan pusdatin dan kemaslahatan masyarakat lainnya dan untuk pengembangan ilmu manajemen pendidikan. Begitu ya. Dr. Hasan Habibie semoga sukses selalu dan mudah-mudahan berkenan untuk dimintai bantuan oleh Universitas Negeri Jakarta pada program pascasarjana terutama pada bidang teknologi komunikasi. Baik, terima kasih. Demikian CV singkat yang saya bacakan Ibu Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Sidang terbuka Universitas Negeri Jakarta secara resmi ditutup oleh pimpinan sidang. Baik, sebelum ditutup saya sapa dulu hadirin yang menghadiri room virtual ujian promosi doktor dari Muhammad Hasan Habibie. Sepertinya ini ada dari NTB, NTT. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Dr. Habibie mereka bisa dihadirkan juga ya. Kalau Pak Dr. Habibie tidak ujian juga bisa ya. Ini bagian dari SDM Indonesia yang bisa kita sinergikan begitu ya Pak Habibie. Prof. Ainun masih ada atau tidak? Mungkin nanti kita kasih kesempatan mungkin sepatah dua patah kata ya sebelum ditutup atau sesudah ditutup. Terima kasih Dewan Penguji, Prof. Aan, Prof. Rugaya, Prof. Ivan, Prof. Madakomala, Pak Dr. Suryadi yang sudah tidak bisa menyatu lagi karena sinyal nih Pak Dr. Habibie. Ya, dan hadirin sekalian, ada 88 partisipan yang menyaksikan Dr. Muhammad Hasan Habibie hari ini, sore ini dikukuhkan sebagai doktor. Selamat juga kepada Ibu, putri-putri dan putranya tercinta. Kami kembalikan Bapak Dr. Muhammad Habibie ke pangkuan Ibu.
Ya, ya, selama ini mungkin waktunya banyak tersita, selain pekerjaan juga membuat disertasi. Baik, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi sidang profesi Dr. Muhammad Hasan Habibie saya nyatakan ditutup. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan Bapak Dr. Muhammad Habibie, dan seandainya Prof. Ainun mau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Baik. Terima kasih Prof. Yang pertama-tama nampaknya ini saya ngecek Prof. Ainun langsung kayaknya ada geser agenda yang lain, tapi beliau sempat menyimak tadi beberapa diskusi. Bisa ada yang beliau masuk ini. Dari saya pribadi, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Suaranya bisa diperkeras. Ya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Prof kepada keluarga tentunya, yang selama ini sabar untuk selalu menanyakan kapan selesai doktornya, kira-kira gitu Prof. Ya lumayan, karena dari 2013 sampai 2021 8 tahun gitu. Walaupun kalau kata beberapa kawan-kawan belum 8 Pak, saya udah hitung belum 8, masih di angka 7. Ya, itu pun di angka 7 karena kebaikan Kemdikbud tuh memperpanjang karena pandemi. Jadi Bapak tertolong karena pandemi Pak. Ya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat para promotor, kopromotor, lebih khusus lagi Profesor Mada Kumala yang juga tidak henti-hentinya menyemangati. Saya tahu Prof. Mada mungkin sudah setengah bosan kira-kira gitu mengingatkan saya kapan lulus gitu ya. Tapi terima kasih Prof untuk tidak bosan-bosan mengingatkan, dan lebih khusus lagi kepada Profesor Muhnari Mukhtar yang saya ingat persis dulu antri bimbingan selama beberapa tahun kepada beliau, Prof. Mada juga. Namun di saat yang berbahagia ini sudah mendahului. Saya sangat yakin beliau di sana. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga buat semua kawan-kawan di Pusdatin yang hari ini hadir maupun di Kementerian Kebudayaan ya, yang karena tanpa support mereka jelas saya tidak bisa sampai level ini, karena sebagaimana disertasi kami menyampaikan terkait pembelajaran organisasi di Pusdatin, dan para Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya sadar betul Prof bahwa selesainya dokter ini sebetulnya baru awal untuk kemudian nanti ke depan tentu kita harapkan lebih banyak lagi gagasan-gagasan segar yang kemudian bisa kita hadirkan untuk perbaikan dunia pendidikan kita. Dan insya Allah kalau tadi ada amanat dari Prof Mada terkait untuk bisa membantu UNJ, kira-kira demikian ya Prof. Insya Allah saya secara pribadi siap, tinggal di kontak nanti saya yang sowan ke UNJ. Saya ya ingat salah satu kalimatnya Sayyidina Ali kalau saya tidak salah, bahwa sebetulnya seorang penuntut ilmu itu kan budak dari tuannya. Jadi karena saya menuntut ilmunya di UNJ, berarti ya tuan saya kira-kira UNJ di S3 ini. Jadi kalau dari UNJ butuh untuk kemudian koordinasi lebih lanjut terkait dengan beberapa program, insya Allah kami siap bersedia. Sekali lagi kasih Pak Uwes Pak Uwes sendirian di UNJ biar ada temannya. Ya, siap. Uwes kayaknya ikut juga di sini nih Prof. Tadi ya ada, makanya saya ledek. Bisa jadi narasumber dan bisa menjadi dosen tamu ya Prof. Nadiro ya. Oh, enggak, lebih dari itu nanti WA saja, jangan tidak dibalas ya. Dibuatin Pak Hasan Bu Nadiro. Terima kasih Bu Nadiro. Profil pasca dibuatin Pak Hasan. Oh, pasti itu kecil. Kalau misalnya diizinkan jadi dosen tamu di UNJ, kita juga insya Allah siap Prof nanti ke depan. Ya, nanti nunggu ijazahnya keluar dulu. Baik. Kira-kira demikian Prof yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.